China tolak ekspor tanah jarang untuk keperluan militer Amerika Serikat. Ramai aksi blokir teknologi China. Perang dagang panas lagi. Akhir Mei 2025, APBN cetak defisit 21 triliun rupiah. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini edisi 17 Juni 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan serta rekomendasi saham. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan kabar bursa Investor Pro. Untuk berlangganan silahkan klik kabarbursa.com. Bersama saya Francisca Rati, kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Akhir kesepakatan London terkesan terburu-buru hingga meninggalkan isu utama yang belum tuntas, sengketa ekspor tanah jarang. Teranyar, pemerintah China menolak memberikan izin ekspor mineral tanah jarang khusus untuk militer Amerika Serikat. Pemerintah Cina menolak memberikan izin ekspor atas sejumlah mineral tanah jarang yang dibutuhkan para pemasok militer Amerika Serikat. Hal ini menyisakan isu keamanan nasional yang belum tuntas dalam negosiasi gencatan perdagangan di London, Inggris. Beijing belum berkomitmen memberikan izin ekspor tanah jarang khusus yang sangat vital bagi pertahanan Amerika Serikat seperti jet tempur dan sistem rudal. Sementara Washington tidak memberi pelonggaran ekspor chip AI ke China sebagai imbalan atas akses ke tanah jarang. Amerika Serikat khawatir karena China juga memiliki aplikasi militer. Sejak itu, arah negosiasi perdagangan bergeser fokus pada kontrol ekspor. Sumber menyatakan kesepakatan permanen antara dua ekonomi raksasa dunia itu tidak mungkin terjadi sebelum tenggat waktu berakhir. Negosiasi dagang di London berakhir terburu-buru hingga meninggalkan isu utama yang paling krusial, seakan menegaskan kesulitan yang dihadapi pemerintahan Trump dalam mendorong agenda perdagangannya dengan China. Cengkraman Cina pada magnet tanah jarang mendominasi produksi global. Cina juga memegang monopoli pada pemurnian dan pemrosesan. Sejak perundingan London, Cina baru membuka persetujuan aplikasi ekspor tanah jarang dari produsen Amerika Serikat non-militer. Lisensi ekspor pun dibatasi, hanya berlaku 6 bulan. Presiden Komisi Eropa mengecam Beijing karena dianggap mengganggu perdagangan global. Pertemuan tingkat tinggi G7 tengah merumuskan langkah strategis untuk memperkuat pasokan mineral kritis sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap China. Menyusul, Uni Eropa membatalkan dialog ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi Uni Eropa-China tahun ini. Benarkah Uni Eropa telah meninggalkan China? Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam Beijing karena dianggap mengganggu perdagangan global. Kecaman dilontarkan Ursula dalam sesi ekonomi global KTT G7 di Kanada. Ursula mengkritik pembatasan ekspor Cina akan bahan baku vital yang digunakan dalam industri otomotif, baterai, dan turbin angin. Ursula bahkan mengamini pernyataan Trump dan sepakat Cina sebagai biang masalah. Presiden Komisi menyebut istilah guncangan baru bagi Cina dan menuding Beijing membanjiri pasar global dengan produk murah yang disubsidi negara. Kepala Eksekutif Uni Eropa menuduh Cina telah mengabaikan aturan perdagangan global demi melemahkan pesaing. Dalam kesempatan ini, Presiden Komisi Eropa mencoba membujuk Trump untuk membatalkan pungutan tarif pada sekutunya dan mendorong Trump untuk bergabung dengan sekutu guna mengatasi ketidakseimbangan perdagangan Cina.
Meski kecaman datang dari Presiden Komisi Eropa, namun tampaknya tidak mencerminkan sikap anggota G7 secara keseluruhan. Pertemuan G7 tengah merumuskan langkah strategis untuk memperkuat pasokan mineral kritis sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap China. Meski tidak secara eksplisit menyebut China, dokumen tersebut menyoroti resiko ekonomi yang ditimbulkan akibat praktik pasar non-kompetitif yang kini mendominasi sektor tersebut. Kebijakan dan praktik non-pasar di sektor mineral kritis mengancam ketersediaan berbagai unsur penting, termasuk tanah jarang yang menjadi bahan baku utama dalam industri magnet dan aplikasi teknologi lainnya. Kekhawatiran negara-negara barat terhadap dominasi China kian menguat sejak April lalu, ketika Beijing memperketat ekspor 7 jenis logam tanah jarang sebagai bentuk respon terhadap sanksi tarif Trump. Uni Eropa membatalkan dialog ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi Uni Eropa dan China tahun ini. Pembatalan dilakukan akibat negosiasi perdagangan antara kedua pihak jalan di tempat. Sumber mengatakan Uni Eropa tidak ingin mengadakan pertemuan jika tidak ada kesepakatan konkret untuk ditandatangani dan diimplementasikan. Di sisi lain, China diduga menginginkan pertemuan tersebut tetap berlangsung. Sejatinya, pertemuan digelar mendahului KTT para pemimpin Uni Eropa dan China yang akan diadakan di ibu kota China pada 24 dan 25 Juli mendatang. Lagi-lagi, dua raksasa teknologi China, Huawei Technologies dan SMIC, masuk dalam daftar hitam ekspor. Kali ini pemblokiran dilakukan Taiwan dengan alasan pertimbangan keamanan nasional. Sementara pemerintahan Trump mendesak Vietnam untuk melepas penggunaan teknologi China. Hal ini menjadi syarat negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Aksi pemblokiran terhadap perusahaan teknologi asal China makin meluas, menyusul Amerika Serikat. Kali ini Taiwan resmi memasukkan dua raksasa teknologi China, Huawei Technologies dan Semiconductor Manufacturing International Corp atau SMIC, ke dalam daftar hitam ekspor. Artinya, setiap perusahaan Taiwan wajib mendapat izin pemerintah sebelum mengekspor produk ke Huawei dan SMIC. Kementerian Ekonomi Taiwan beralasan blokir dilakukan guna pencegahan proliferasi senjata dan pertimbangan keamanan nasional lainnya. Taiwan merupakan rumah bagi TSMC, perusahaan pembuat chip kontrak terbesar di dunia, pemasok utama untuk perusahaan AI seperti Nvidia. Langkah Taiwan menambah barisan negara yang menekan industri teknologi China. Sebelumnya, Amerika Serikat sudah memblokir Huawei dari pasokan teknologi dan chip buatan Amerika Serikat maupun chip asing berbasis teknologi Amerika Serikat, termasuk dari TSMC. Pemerintahan Trump mendesak Vietnam untuk melepas penggunaan teknologi China. Vietnam merupakan rumah bagi manufaktur besar, pemasok produk untuk raksasa teknologi seperti Apple dan Samsung. Meta dan Google asal Amerika Serikat juga memiliki kontraktor di Vietnam untuk memproduksi perangkat seperti headset virtual reality. Diketahui mayoritas komponen yang dimanfaatkan pabrikan Vietnam berasal dari China sebelum akhirnya diekspor ke Amerika Serikat. Pemerintahan Trump telah mengancam Vietnam dengan tarif tinggi 46% dan mendepak ketergantungan pada teknologi China menjadi syarat negosiasi. Amerika Serikat juga meminta Vietnam membasmi praktik pengapalan produk-produk Cina ke yang disamarkan dengan label Made in Vietnam. Kini pemerintah Vietnam tengah menggenjot komponen buatan lokal. Namun para pengusaha lokal mewanti-wanti perubahan instan bakal menghancurkan bisnis. Masalahnya, Vietnam tertinggal jauh di belakang Cina, butuh jalan panjang dan teknologi memadai untuk menyamai rantai pasokan Cina. Trump mengklaim negosiasi dagang dengan China sudah selesai. Namun akhir kesepakatan London terkesan terburu-buru hingga meninggalkan isu utama yang belum tuntas, sengketa ekspor tanah jarang. Teranyar, pemerintah China menolak memberikan izin ekspor mineral tanah jarang khusus untuk militer Amerika Serikat. Benarkah Donald Trump terkecoh dengan strategi Xi Jinping? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Muhammad Andri Perdana selaku Direktur Riset Bright Institute. Halo, selamat sore Pak Andri. Selamat sore. Ya Pak Andri, ini
tampaknya klaim Trump kembali backfired ini ya, menjadi bumerang lagi. Karena kesepakatan London yang diklaim sudah selesai ini justru nyatanya belum tuntas nih. Pemerintah China menolak memberikan izin ekspor tanah jarang khusus yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk militer Amerika Serikat. Nah, kira-kira benar nggak sih kalau Trump ini kembali terkecoh dengan strategi Xi Jinping? Ya, jadi sebenarnya apa yang ingin diumumkan Trump sama dengan yang negosiasi yang sedang berjalan atau sudah disepakati itu sangat bisa berbeda ya. Karena Trump memiliki kepentingan untuk mengumumkan apa yang diinginkan oleh konstituennya di trust sosial terutama ya. Sedangkan kalau yang sedang negosiasi berjalan itu masih jauh dari kata kesepakatan sebenarnya. Tentu kepentingan Trump adalah meyakinkan baik tidak hanya kepada konstituennya namun juga kepada pelaku bisnis dalam negerinya bahwa kesepakatan ini sudah semakin dekat gitu kan ya. Walaupun justru kemarin itu setelah ada pengumuman ini kan ya dari Trump mengatakan bahwa eh, China getting 50%, no, we are getting 50%, China getting 10% gitu kan ya. Hmm. Itu kembali ke titik awal lagi gitu kan ya. Ke tarif yang hampir sama di Liberation Day-nya Trump yang di mana China dikenakan tarif 54% gitu kan. Kalau kemarin awal di Jenewa itu dikatakan kesepakatannya 30%, sekarang malah balik ke titik awal Liberation Day lagi gitu kan. Jadi justru sebenarnya eh, kesepakatan ini jauh dari kata selesai dan malah seperti kembali ke titik awal lagi seperti itu. Jadi agak berbeda memang apa yang ingin disampaikan Trump, apa yang sebelumnya ingin sampaikan Trump dengan apa yang sebenarnya terjadi di meja negosiasi saat ini. Jadi yang sebenarnya dianggap selesai ini justru kembali ke titik nol sebenarnya ya. Berarti tidak Betul. menghasilkan kesepakatan apapun sebenarnya dalam kesepakatan London ini yang diklaim Trump. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kalau ini kan sekarang lagi panas-panasnya perang rudal antara Iran dan Israel. Ada nggak kemungkinan pembatasan ekspor tanah jarang ini sekarang menyasar ke arah sana begitu? Karena kan ini mulai Iran dan Israel ini saling menyasar kilang minyak nih. Ya. Kira-kira inikah salah satu penyebab kenapa China secara serius membatasi ekspor tanah jarang untuk militer Amerika Serikat? Salah satunya Ya, mungkin? ya, jadi salah satu yang kita baca ya, kenapa pressure dari Amerika Serikat ini semakin bertambah dan mungkin kalau kita bisa bilang mulai desperate ataupun dikatakan mulai membabi buta dalam artian mereka juga mengajak negara lain untuk menekan China seperti mengajak Uni Eropa untuk menekan China, mencoba menekan Vietnam untuk menekan China. Karena kalau dari laporan Rand Corporation sendiri, Rand Corporation itu lembaga peneliti atau think tank dari Amerika Serikat sendiri yang mereka sendiri memprediksi bahwa apabila ekspor earth mineral ini, mineral tanah jarang ini tertahan sampai 90 hari saja, itu bisa menghentikan produksi industri pertahanan Amerika Serikat sampai 78% produksi mereka gitu ya. Jadi kalau melihat urgensi yang ada, ditambah dengan tentu kalau kita lihat ya, seluruh supply eh, pertahanan dari Israel itu tentu dari Amerika Serikat dan sekarang pun walaupun dari Amerika Serikat sendiri menyatakan tidak terikat gitu kan dengan serangan terhadap ke Iran oleh Israel tapi eh, da- baru saja kan kemarin Pete Hegseth atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka eh, mendorong gitu ya, mendorong pasukan pertahanan ataupun bantuan itu untuk menjaga aset-aset Amerika di Timur Tengah katakannya. Artinya dari keadaan ini memang sangat menekan gitu ya, bukan hanya untuk supply milik Israel, namun juga bagi seluruh basis-basis pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah dan itu mendorong dari segi produksi produksi pertahanan Amerika Serikat ini yang memberikan ketidakpastian apakah apabila sampai tertahan lebih dari 90 hari ini seperti laporan dari Rand Corporation itu akan menghentikan produksinya sampai 78% seperti itu. Dan inilah yang membuat Amerika Serikat sendiri semakin merasa tertekan ya untuk bisa melepaskan batasan ekspor dari China ini. Walaupun dari China sendiri sebenarnya juga semakin sadar bahwa ini Amerika Serikat sendiri memang cukup desperate dalam hal rare earth mineral ini. Apakah ini berarti tandanya sebenarnya Trump memang sedang berada di tepi jurang begitu? Ya, bagi industri militer Amerika Serikat itu yang
saat ini memang sangat merasa tertekan ya atas adanya kondisi saat ini ya, kondisi eskalasi peperangan, bukan konflik lagi ya kalau kita bilang di Timur Tengah itu sudah semakin menunjukkan eskalasi yang mungkin bisa sampai tahap tahap belum pernah kita lihat sebelumnya. Namun di satu sisi dari sisi produksi untuk industri pertahanan Amerika Serikat itu sangat tertekan seperti itu. Inilah yang kita melihatnya kalau dari Trump semakin semakin terlihat ganas gitu kan ya. Hmm. Bisa jadi semakin desperate pula yang kita baca di sana. Dan memang dari Trump sendiri kan ini ya mengumumkan adanya kesepakatan tentatif di gitu, disebutkan seperti itu tentang oke, setelah ini mahasiswa-mahasiswa dari China sudah boleh lagi masuk ke universitas-universitas di Amerika Serikat. Namun tentu itu belum cukup untuk membalikan eh, kartu Trumpnya China, kartu terbaiknya China yaitu Rare Earth Mineral ini. Karena memang Rare Earth Mineral ini tidak bisa disubstitusi oleh industri Amerika Serikat sendiri setidaknya 10 tahun ke depan itu kalau menurut dari laporan Rand Corporation juga. Memang ini kan awalnya Amerika Serikat dan China sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ingin terlibat atau tidak terlibat dalam perang antara Iran dan Israel. Tapi ini berbeda dengan pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump yang mengatakan justru belakangan ini bilang ada kemungkinan kalau Amerika Ya. Serikat bisa saja Hmm. akhirnya terlibat dalam perang tersebut. Ini kan agak semakin Ya, random begitu ya. Kalau awal ya, perang dagang ini awalnya dari perang tarif, kemudian betul, menjadi perebutan rantai pasok seperti itu. betul. Apakah nantinya ini bisa random sekali untuk menyasar ke perebutan penguasaan minyak ini antara Israel dan Iran? Karena kan masing-masing memiliki Hmm. kubu tersendiri. Apa resiko terburuknya ini? Ya. Iya, Iran itu mensuplai sekitar 20% minyak bagi China gitu kan ya. Jadi Hmm. mereka merupakan partner yang sangat penting bagi China yang tentu apabila kapasitas produksi Iran itu terkompromi oleh adanya perang ini, itu bisa mendorong China sendiri untuk juga mengintervensi gitu kan ya. Dalam artian keseimbangan antar perang ini. Dan sebenarnya yang yang tadinya perang tarif ini tidak seharusnya tidak terlalu memberikan apa ya, memberikan tekanan yang sangat besar seperti sekarang untuk industri pertahanan Amerika Serikat. Tindakan dari Israel sendiri yang sebenarnya kita baca itu melawan dari langkah negosiasi dari Amerika Serikat ya kalau kita bilang ya. Mereka kan Israel membunuh kepala negosiator antara negosiasi Amerika dengan Iran tentang tentang negosiasi nuklir ini. Dan Hmm. itu setelah kepala negosiasi dari Iran tersebut terbunuh, itu secara harfiah sudah menutup pintu negosiasi untuk bisa lebih lanjut lagi seperti itu. Dari Amerika sendiri kan mengatakan mereka sebenarnya sudah jelas eh, merasa ter terkeluarkan dari selangkah Israel tersebut untuk menghentikan negosiasi ini. Tapi mereka sendiri secara 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 tidak eksplisit ya tetap mendukung Israel dalam artian ketika Donald Trump kemarin ditanya apakah Amerika memiliki keter keterkaitan ataupun membantu dari segi serangan Israel ke Iran kemarin. Jawaban Donald Trump adalah saya tidak ingin mengomentari hal tersebut gitu kan. Jadi Hmm. itu berbeda nadanya dengan awal eh, Rubio kemarin ya, Menteri Luar Negeri Amerika kemarin sebelumnya setelah ada serangan Israel ke Iran tersebut mengatakan bahwa Amerika sama sekali tidak tidak terikat dengan serangan tersebut. Artinya memang dari Trump sendiri memiliki keterikatan tersebut. Ada harapan bahwa ketika Iran diserang dengan dengan serangan Israel kemarin, maka Iran akan semakin tertekan untuk menandatangani negosiasi nuklir tersebut. Namun yang kita lihat saat ini justru efeknya berkebalikan ya, yang mana Iran semakin menjauh dari
dari meja negosiasi untuk bisa bersepakat dengan Amerika Serikat. Dan akhirnya ini semakin mempolarisasi ya kepentingan China sendiri dari yang tadinya kepentingan tarif ini akhirnya berujung kepada semakin semakin berseberangnya antara Amerika dengan China dalam hal negosiasi perang tarif ini seperti itu. Nah, apa dampak atau resiko terburuk yang akan terjadi khususnya terhadap ekonomi global kalau misalnya perang dagang ini justru makin meluas begitu? Ya, ini akhirnya kalau ke iya, kalau kemungkinan terburuknya kalau dalam perihal ekonomi saja gitu kan ya. Tentu kalau kemungkinan terburuknya dulu ekonomi jauh lebih berat dari ini. Tapi kalau dari segi ekonomi yang kita lihat artinya akan semakin terbelah ya antara antara polarisasi kubu memilih antara pengaruh ikut dengan permintaan Amerika Serikat untuk mengisolasi China agar eh, agar keluar dari kemitraan dengan China seperti itu agar China semakin tertekan dan akhirnya menyerahkan konsesi dari segi perang dagang ini at- atau bisa jadi ya akhirnya semakin ini ya negara-negara tersebut semakin meninggalkan Amerika Serikat juga yang akhirnya dari segi kalau kita lihat ya dari segi misalnya dari segi harga harga minyak itu akan jauh lebih meningkat daripada sekarang. Kemarin itu kita melihat harga minyak dunia itu sudah jauh meningkat ya signifikan. Namun setelah ada ini kan karena Iran sangat signifikan suplainya baik tidak hanya kepada China namun juga ke seluruh harga suplai dunia dan akhirnya kemudian kita bisa melihat bahwa perdagangan global itu mungkin akan berada pada era baru yang mana eh, kalau dampaknya ke Indonesia sendiri itu sudah bisa di tahap yang mungkin sulit di di apa ya sulit bisa ditangani oleh perdagangan domestik ekonomi Indonesia seperti itu. Berarti artinya proyeksi Bank Dunia bahwa keruntuhan ekonomi global akan terjadi dalam waktu dekat. Ini serius nyata begitu ya, Pak Indra? Jadi keruntuhan ekonomi itu sebenarnya kalau kita lihat ya, memang kita tidak bisa menghitung ataupun memprediksi skalanya seperti apa gitu kan ya. Kalau misalkan keruntuhan ekonomi ketika COVID kemarin itu bisa dikatakan keruntuhan ekonomi, apakah nanti ke depannya bisa jauh lebih sulit lagi dalam artian perdagangan kita menjadi seperti jauh sebelum ada globalisasi seperti itu ya. Jadi perdagangan yang sangat terproteksionis di masing-masing negara mungkin seperti di abad 17 gitu ya sehingga tentu bagaimana ekonomi bisa berjalan itu akhirnya tersendat gitu kan ya kita kalau di Indonesia sendiri misalnya kita supply-supply kita membeli supply-supply yang berasal dari luar negeri kan hampir tidak bisa kita penuhi dalam negeri semua gitu kan ya baik itu dari energi pangan ataupun juga seluruh seluruh bahan baku usaha yang itu sangat tergantung oleh supply chain global. Jadi kalau supply chain global terdampak ini, maka eh, apa ya, tekanan terhadap ke kolapsnya sistem perekonomian tersebut hanya akan mendorong pada kondisi yang di luar dari kondisi ekonomi, yaitu kondisi di mana posisi geopolitik kita harus berada di satu titik di mana kita harus secara aktif berada kalau dalam kemungkinan terburuknya ikut aktif dalam perang antara dua dua negara raksasa tersebut seperti itu. Kalau kita melihat nih diam-diam ini kan ternyata tampaknya China ini tertusuk dari belakang oleh Uni Eropa ini yang terbaru ya. Dalam pertemuan Ya, KTT G7 sendiri, ya. ternyata Presiden Komisi Eropa malah setuju dengan pernyataan Trump kalau China ini adalah biang masalah, khususnya terkait pembatasan ekspor tanah jarang. Dan kini G7 sendiri sedang merampungkan langkah-langkah strategis yang untuk mengurangi ketergantungan pada China. Bahkan sejatinya yang seharusnya ada dialog ekonomi dan perdagangan antara China dan Uni Eropa sengaja dibatalkan seperti itu. Kira-kira analisis Anda seperti apa nih terkait hal Ya. ini? Jadi mulai awal April kemarin ya kalau tidak salah Wall Street Journal kemarin itu sudah memberitakan yang melaporkan bahwa salah satu strategi Amerika Serikat adalah
mengajak negara-negara lain untuk mengisolasi China agar negara-negara yang bekerja sama dengan Amerika tersebut diampuni tarifnya, Hmm. seperti kalau kita lihat ini Uni Eropa, Vietnam terutama yang sangat didorong untuk mengisolasi China, sehingga dari sana negara-negara ini akan tidak perlu memberi konsesi lain untuk bisa menurunkan tarif mereka gitu kan ya. Jadi ini yang bisa kita baca mungkin setelah Uni Eropa memberikan pernyataan tersebut. Dan memang kalau kalau kita lihat sekarang ya, eh, antara kepentingan industri Amerika Serikat dengan industri di Eropa, terutama industri otomotif dan industri pertahanan, mereka bisa dibilang ya berada dalam satu putaran modal yang sama gitu kan ya. Memiliki kalau kita bilang investor-investor yang serupa ataupun juga eh, memiliki institutional investor dan juga para pemilik modal, pemilik saham yang kurang lebih sama-sama bersinggungan seperti itu. Jadi kita bisa melihat memang pada akhirnya ketika disuruh memihak, Uni Eropa akan memihak terhadap Amerika Serikat gitu kan dalam artian ketika disuruh mengecam salah satu pihak maka Eropa akan mengecam China seperti itu. Dan memang kalau dari industri domestiknya Eropa ya, misalkan di Jerman tentang industri otomotifnya dan juga di Prancis tentang industri aviasinya, mereka juga tertekan terhadap batasan ataupun keterbatasan keterbatasan supply chain dari eh, mineral tanah jarang ini, karena mereka industri-industri Amerika ini juga banyak bersinggungan supply-nya dari hasil-hasil mineral tanah jarang yang diproses di Amerika seperti itu. Maksudnya bukan proses refinerinya tapi hasil manufakturnya seperti itu. Yang itu dijual ke Eropa, dijual ke Jerman, Prancis, dan akhirnya mereka sendiri eh, memiliki jauh lebih mudah untuk mengecam China daripada mengecam Amerika seperti itu. Nah, gempuran terhadap China kan kalau kita lihat ini sebenarnya makin menjadi ya. Selain Uni Eropa, juga sekarang giliran Taiwan nih yang resmi memasukkan dua raksasa teknologi China, Huawei dan SMIC dalam daftar hitam ekspor. Trump juga sebelumnya juga sudah memasukkan daftar hitam ekspornya juga dan kini mendesak Vietnam untuk melepaskan penggunaan teknologi China. Nah, ini kan ramai-ramai pemblokiran terhadap teknologi China nih. Sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dan paling dirugikan atas pemblokiran ini? Sebenarnya kalau kesepakatannya ke depannya semakin dibiarkan seperti ini, maka yang semakin tertekan ya industri-industri yang memblokir tersebut ya. Pada akhirnya kan pemblokiran ataupun pembatasan ekonomi itu sama-sama merugikan. Tapi siapa yang sebenarnya paling dirugikan? Kita lihat memang ternyata mineral tanah jarang ini sangat panjang gitu kan ya. Hasil ke ujungnya itu, ke ujung industrinya. Tidak hanya ke industri pertahanan, tapi juga industri manufaktur dan juga industri teknologi yang ada di Eropa dan Taiwan dan Vietnam gitu. Nah, inilah yang kalau kita lihat sebenarnya tekanan tersebut ya bukan berasal dari keinginan Taiwan atau Vietnam sendiri. Tentu ini permintaan dari Amerika Serikat gitu kan agar seperti laporan Wall Street Journal kemarin supaya mereka juga diampuni tarifnya seperti itu. Tapi tentu kalau dibiarkan ya yang akan eh, paling dirugikan ya industri-industri yang sebenarnya selama ini menerima menerima mineral tanah jarang tersebut, terutama sekali dari Amerika Serikat gitu kan ya, yang mereka bahkan ketika mereka membangun industri tanah jarang sendiri, industri mineral tanah jarang sendiri, mineral tersebut kan dikirim ke China untuk dirafinasi dan dimurnikan di sana kan ya. Jadi kondisi eh, keterikatan saat ini dari kita lihat memang tidak bisa dipungkiri Amerika Serikat jauh lebih terikat atau jauh lebih tergantung terhadap eh, baik itu rafinasi dan juga sumber sumber tambang rare earth mineral dari China dibandingkan China sendiri yang harus menjual rare earth mineral tersebut ke 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 negara-negara barat seperti itu. Karena rare earth mineral sendiri kan andaikan China tidak bisa menjual sama sekali, ekonominya masih sangat
banyak diversifikasi untuk bisa berlanjut gitu kan ya. Sedangkan kalau untuk industri-industri andalannya Amerika Serikat, baik itu pertahanan maupun bahkan juga yang dibatasi ekspornya ke China gitu kan, semikonduktor, kimia dan juga eh, berbagai mesin itu sendiri sebenarnya yang ditahan ekspornya itu banyak barang-barang tersebut yang memiliki bahan baku rare earth mineral yang dari China itu juga gitu kan ya. Jadi dampaknya itu akan jauh lebih berat bagi negara-negara Eropa dan Amerika untuk mempertahankan kondisi seperti ini. Ya, saling ketergantungan ini yang membuat banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya justru menjadi bumerang sebenarnya begitu ya. Nah, Betul. ini kan kalau kita melihat sebenarnya meskipun perang dagang, tapi yang terus membebani manufaktur dan ekspor per Mei 2025, namun penjualan retail di China ini justru meningkat. Sebenarnya apa sih yang bikin ekonomi China bisa bertahan dari badai tarif Amerika Serikat ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang China ini jauh lebih siap ya dibandingkan tarif Trump 1.0 dikatakan ketika eh, masa presidensi Trump di periode pertama Trump yang memang di sana damage-nya kepada ekonomi Cina jauh lebih berat gitu kan ya. Tapi kita lihat memang saat ini China jauh lebih siap gitu kan dan setelah perang perang tarif Trump 1.0 kemarin China sendiri jauh lebih bisa mendiversifikasi industrinya dan juga terutama mereka mendorong konsumsi dalam negeri sendiri gitu ya. Jadi mereka jauh lebih tidak terikat dengan konsumsi luar negeri atau permintaan dari luar negeri, tapi mereka mendorong daya beli masyarakat di dalam negeri sehingga ketika ekspor itu tertahan akibat adanya perang dagang, pasar domestik mereka jauh bisa diandalkan untuk mempertahankan perekonomian China seperti itu. Dan itulah yang mungkin kalau Indonesia bisa memperhatikannya di sana ya. Kita sangat Indonesia sangat tertekan dengan adanya perang tarif ini. Kita harus sampai memohon-mohon gitu ya dengan Hmm. Amerika supaya tarif ini dihilangkan karena daya beli masyarakat dalam negeri kita sangat lemah gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan daya beli masyarakat dalam negeri, sedangkan China itu kita lihat memang strateginya semenjak Trump 1.0 kemarin adalah mendorong daya beli masyarakat domestik seperti itu. Nah, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil dalam strategi China ini? Kalau kita lihat kan sebenarnya stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah China ini berhasil ya untuk memproteksi dalam negerinya. Sementara laporan APBN di akhir Mei 2025 ini terbaru mencatatkan Ya, defisit 21 triliun. ya. Meskipun Menkyu sendiri menyatakan defisit ini hanya 0,09% dari PDB. Tapi kira-kira bagaimana nih analisisnya Pak Andri? Ya, jadi defisit itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan kalau kita bandingkan dengan kondisinya tahun kemarin ya, karena kan ini kan baru kemarin itu laporannya per Mei gitu kan ya. Hmm. Itu kalau kita bandingkan tahun-tahun kemarin, ini defisit yang semakin cepat gitu kan ya, karena kebutuhan-kebutuhan program-program quick win-nya Pak Prabowo mungkin seperti makan bergizi gratis yang kalau kemarin itu sebelum adanya penambahan anggaran 71 triliun ini kan hanya sampai Juni saja gitu kan anggaran makan bergizi gratis dan itu ditambah 100 triliun dan akhirnya dengan banyaknya program-program lain seperti Koperasi Merah Putih dan lain-lain akhirnya ini membatasi ruang fiskal kita untuk bisa memberikan dorongan yang kepada demand side gitu kan ya untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Perbaikan daya beli masyarakat menggunakan stimulus-stimulus yang dikatakan seperti penurunan harga listrik atau penurunan harga listrik, terus juga sekarang dengan subsidi upah itu justru lebih banyak ke supply side-nya gitu kan ya, Hmm. untuk untuk bisa mendorong dari segi perusahaannya yang ingin di dari segi perusahaan-perusahaan mana yang ingin diselamatkan, usaha-usaha mana gitu kan ya, daripada daya beli masyarakat secara langsung yaitu tingkat penerimaan masyarakat ataupun kita bilang tingkat pendapatan masyarakat, seberapa banyak pekerjaan formal yang bisa diberikan. Dan inilah yang mungkin sangat berbeda dengan strategi China ketika setelah perang dagang kemarin, perang dagang Trump 1.0 pada 4 tahun yang lalu, eh, China lebih mencoba agar tidak jauh lebih bisa mengandalkan
Halo Pak Andri, Yang Anda kita lihat bisa sekarang mendengar ya, suara saya? ketika harga ekspor nikel itu Iya, Pak Andri, maaf tadi sedikit sedikit harga terputus. ya, sudah, Boleh diulang tadi sedikit? terpotong ya. Oke, Iya. baik. Oh ya, baik. Ya, jadi itu yang sangat berbeda ya kalau kita lihat strateginya dengan China dengan Indonesia. Jadi ketika China eh, coba mempertahankan daya beli masyarakat mereka sehingga bisa mengandalkan permintaan domestik ketika ada gangguan di perdagangan global. Indonesia kan sangat terganggu ketika ada goncangan global gitu kan. Seperti terutama ketika harga komoditas ekspor kita turun yang seperti itu kan yang selalu jadi alasan oleh ketika ketika Kementerian Keuangan kemarin menyatakan apa PNBP kita turun itu kan pendapat kita turun oleh karena ekspor ekspor komoditas yang turun yaitu dari nikel, dari batu bara yang turun signifikan dibandingkan masa-masa 2022 gitu kan ya. Itu kan sebenarnya sulit selalu mengandalkan harga harga ketika harga harga komoditasnya semudah itu di hancurnya gitu kan ya kalau kita bilang dengan kondisi kondisi daya beli masyarakat sekarang itu kan. Itu yang kita harus pelajari juga. Baik, terima kasih Pak Andri untuk waktu dan Baik. analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu. Baik, sehat dan sukses selalu juga. Terima kasih. Baik sahabat Kabar Bursa, Trump menilai Israel dan Iran perlu bertempur habis-habisan terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan damai. Sementara China kembali merespon konflik Iran dan Israel dengan mendesak kedua negara untuk segera mengambil langkah guna meredakan ketegangan. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akan bahaya yang mengintainya. Para pemimpin negara KTT G7 menagih janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam percepatan perdamaian antara Israel dan Iran. Namun pandangan Trump agak lain terkait perdamaian ini. Trump menilai Israel dan Iran perlu bertempur habis-habisan terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan damai. Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. Pernyataan kontroversial ini tercetus sesaat sebelum Trump lepas landas ke Kanada menghadiri KTT G7. Pernyataan Trump pun berpotensi memicu lebih banyak kerusakan dalam konflik sengit yang makin memanas beberapa hari terakhir. Pemerintahan Xi Jinping mendesak kedua negara untuk segera mengambil langkah guna meredakan ketegangan. 通了电话，呼吁意以双方通过对话来解决分歧。中国将继续为解决当前的意义冲突发挥自身的作用。关于你提到的伊核谈判的前景，我想强调的是，中方一贯主张通过政治外交手段和平解决伊朗核问题，愿继续同有关各方保持沟通协调，为实现局势降温发挥建设性作用。 为推动伊朗核问题政治外交解决，营造良好的外部环境。 Puluhan tahun bersih tegang, konflik terbaru Israel dan Iran menandai pertama kalinya intensitas saling serang sebesar ini, memicu kekhawatiran akan konflik berlarut-larut yang melanda Timur Tengah. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, akan bahaya yang mengintainya. Peringatan disampaikan Putin usai berbicara via telepon dengan Presiden Trump. Sebuah sumber mengatakan Putin menelpon Trump atas permintaan Iran. Sebelumnya, Trump menentang rencana Israel untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran. Trump mengklaim Iran sebenarnya bisa mengakhiri perang dengan menyetujui pembatasan ketat pada program nuklirnya. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Di sisi lain, Trump melayangkan peringatan keras pada Teheran untuk tidak menargetkan Amerika Serikat dalam serangan di kawasan Timur Tengah. Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengancam Iran, Amerika Serikat siap membalas dengan kekuatan penuh. Indeks harga saham gabungan berakhir di zona hijau pada akhir perdagangan sesi kedua Selasa 17 Juni 2025. IHSG naik 0,54% ke level 7.155.
Pada awal perdagangan, IHSG berhasil menyentuh level tertingginya. IHSG mencatat titik tertinggi di level 7.181. Namun pada sesi kedua IHSG cenderung stagnan dan melandai di akhir perdagangan. IHSG pun mencatatkan level terendah di titik 7.143. Data perdagangan pada penutupan sore terdapat 289 saham naik, 309 saham turun harga, dan sementara itu 209 saham lainnya tidak bergerak. Jumlah transaksi sore ini mencapai 11,84 triliun rupiah dengan volume perdagangan mencapai 18,77 miliar saham. Bank Negara Indonesia jalin kerjasama strategis industri pertahanan. Kemudian PT Trimegah Bangun Persada Tbk kembali gelar buyback saham senilai 1 triliun rupiah. Lalu PT Harta Dinata Abadi Tbk akan bagikan dividen sebesar Rp21 per saham. Informasi selengkapnya telah kami rangkum dalam sekilas emiten. PT Bank Negara Indonesia Tbk menjalin kerjasama strategis dengan PT Republik Corpora atau Republic Corp sebagai upaya memperkuat industri pertahanan. Melalui kerjasama ini, BNI akan menyediakan beragam solusi finansial yang dapat dimanfaatkan Republika Corp untuk memperkuat operasional sektor pertahanan. Republika Corp sendiri bergerak di bidang pertahanan dan teknologi strategis. Produknya antara lain kendaraan tempur infanteri 8x8, kendaraan MRAP 4x4, pengangkut pelacak amfibi, sistem pemandu roket, kapal patroli, kapal rudal cepat, dan kapal patroli lepas pantai. PT Trimegah Bangun Persada Tbk yang berkode emiten NCKL atau Harita Nikel memutuskan melanjutkan pembelian kembali atau buyback saham dari tahap 1 ke tahap 2 dengan nilai sebesar 1 triliun rupiah. Aksi buyback saham tahap 1 oleh emiten pertambangan nikel ini telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar pada 27 Juni 2024 lalu. Namun, agar proses buyback saham tahap 2 tidak beririsan dengan periode pelaksanaan buyback saham tahap 1, maka NCKL memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan buyback saham tahap 1 terhitung sejak 16 Juni 2025. Emiten manufaktur perhiasan dan emas batangan PT Harta Dinata Abadi Tbk yang berkode emiten HRTA memutuskan pembagian dividen dari laba tahun buku 2024 sebesar Rp21 per saham dengan dividen yield sekitar 3%. Kinerja keuangan HRTA di awal tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan pendapatan kuartal 1 tahun 2025 tercatat sebesar Rp6,7 triliun. Angka itu meningkat 68,97% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Aksi korporasi pada Rabu 18 Juni 2025, ada 28 emiten yang menggelar rapat umum pemegang saham. Kemudian 15 emiten menyelenggarakan public expose dan 6 emiten payment date cash dividend. Apa saja emitennya? Berikut kita simak datanya.
Kejaksaan Agung menyita uang senilai 11,8 triliun rupiah terkait kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO minyak kelapa sawit periode 2021 hingga 2022. Uang tersebut disita dari 5 korporasi. Kejaksaan Agung berhasil menyita uang yang merupakan penyerahan dari terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO minyak kelapa sawit periode 2021 hingga 2022. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Sutikno mengungkapkan penyitaan uang tersebut senilai 11,8 triliun rupiah. Bahwa berdasarkan penghitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara, seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Sutikno juga mengungkapkan penyitaan dilakukan usai menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group. Sutikno juga menyebut uang diterima dari 5 terdakwa korporasi. Kelima terdakwa tersebut adalah yang pertama PT Multimas Nabati Asahan, 2 PT Multi Nabati Sulawesi, 3 PT Sinar Alam Permai, 4 PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan 5 adalah PT Wilmar Nabati Indonesia. Pengembalian uang dilakukan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Wilmar Group dalam kasus korupsi ekspor CPO. Kementerian Keuangan mengungkap anggaran pendapatan dan belanja negara mencatatkan defisit pada Mei 2025. Defisit APBN tercatat sebesar 21 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggaran dan belanja negara atau APBN mengalami defisit pada Mei 2025. Hingga 31 Mei 2025, defisit APBN tercatat sebesar 21 triliun rupiah atau 0,09% dari PDB nasional. Namun dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN kita, posisi 31 Mei mengalami defisit 21 triliun. Ini ya, kalau bulan lalu surplus 4,3 triliun, bulan ini defisit 21. Apa artinya 21 triliun? Kalau kita lihat di Undang-Undang APBN, yaitu kolom paling kiri, tahun ini Undang-Undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah 616 triliun. Jadi ini 21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN. Kemudian pendapatan negara hingga akhir Mei mencapai 995,3 triliun rupiah. Ini artinya negara sudah mengumpulkan 33,1% pendapatan dari target APBN 2025. Kemudian penerimaan pajak sebesar 683,3 triliun rupiah atau 31,2% dari target APBN 2025 senilai 2.189,2 triliun rupiah. Selanjutnya realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat senilai 1.016,3 triliun rupiah. Pengeluaran terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai 694,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah senilai 322 triliun rupiah. Dan sahabat kabar bursa, portal kabarbursa.com hari ini menyoroti PT Dharma Henwa Tbk yang merupakan emiten kontraktor tambang tanpa punya tambang. Namun emiten tersebut siap memberikan kejutan. Lantas seperti apa strategi PT Dharma Henwa Tbk? Untuk menjawabnya langsung saja kita akan berbincang dengan asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan. Halo Alpin.
Halo Rati, Iya, selamat sore. Alvin, kira-kira gimana nih redaksi kabar bursa menyoroti apa sih strategi bisnis dari PT Dharma Henwa Tbk ini? Ya, nah menarik banget ya. PT Dharma Henwa Tbk alias Dewa selama ini kan dikenal sebagai kontraktor tambang. Tapi dia tuh punya konsesi tambang sendiri begitu. Cuman uniknya dia itu menjadi penguasa penguasa proyek tambang begitu ya. Jadi dia ini bukan konglomeratnya, melainkan yang bertugas melakukan eksekusi pertambangan. Nah, jadi ibaratnya dia ini mengerjakan proyeknya orang, proyeknya konglomerat gitu, proyeknya perusahaan yang bergerak di bidang energi pertambangan gitu. Nah, tapi sekarang mereka ini lagi siap-siap mengambil alih panggung utama, Rati. Biasanya kan kontraktor tambang itu nggak mengerjakan semuanya sendirian gitu ya. Jadi mereka itu mengerjakannya itu secara parsial, terbagi-bagi. Disebutnya di dalam pertambangan itu subkon atau kontraktor. Nah, biasanya itu ada yang mengerjakan pengupasan, ada yang mengerjakan pengangkutan batu bara gitu ya dari pertambangannya itu ke luar. Kemudian ada juga yang melakukan peledakan gitu ya untuk mencari lokasi batu bara tertanam dan melakukan maintenance alat-alat berat pertambangan. Nah, Dewa ini selama ini bekerjanya di situ. Dia sebagai apa namanya sebagai selain sebagai kontraktor, dia juga bertugas sebagai membagi-bagi tugas-tugas atau subkon-subkon itu kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi dia tidak mengerjakannya sendirian, dia membagi tugas-tugas itu. Misalkan, nah otomatis gitu ya, ketika dia mendapatkan proyek ini semuanya gitu, jadi dibagi-bagi lagi, otomatis eh, apa pendapatan dari yang diberikan oleh perusahaan energi itu akan mengalir sepenuhnya ke dua. Misalkan gini, ada proyek bank itu sebesar 100 mil. Nah, tapi karena dia tidak mengerjakan sendirian, maka dia dibagi-bagi ada tadi subkon-subkon itu. Subkon A mengerjakan pengupasan itu dapat 30 miliar. Kemudian subkon B bagian pengangkutan batu bara mendapat 20 miliar. Subkon C 15 miliar. Subkon D mendapatkan 10 miliar. Dan sisanya itu dibagi ke Dewa sebesar 25 miliar. Tapi margin Dewa ini setelah biaya operasional semuanya itu dikeluarkan hanya 8%. Jadi 25 miliar dari 8% berarti sisanya hanya 2 miliar. Itu kan kecil banget gitu ya untuk perusahaan kontraktor. Makanya mereka ini tidak lagi mau bermain di parsial itu tadi. Mereka mau bermain dari sektor hulu ke hilir tapi dalam konteks di hulu tambang itu sendiri. Bukan maksudnya itu hulu ke hilir sampai pada hilirisasi tambang ya, tapi di hulu tambang ini sendiri dia dari awal pengeboman gitu kan sampai pengantaran batu baranya dan perawatan alat-alat beratnya dikerjakan oleh Dewa sendiri. Ini disebut sebagai in-house execution. Apa itu in-house execution dan bagaimana efeknya ke emiten Dewa? Nah, sahabat finansial itu bisa membaca detailnya di laporan eksklusif emiten, Insight Emiten. Untuk mengaksesnya silakan berlangganan Investor Pro lewat portal kabarbursa.com. Ya, di sana banyak insight yang tak dibahas di media arus utama dan dirancang khusus untuk para investor hati. Ya menarik Alvin, tapi kalau misalnya melihat pergerakan harga saham Dewa sendiri sejauh ini seperti apa? Kalau kita cek di bursa efek gitu ya, secara teknikal sebenarnya saham Dewa ini lagi tampil cantik. Sejak awal tahun sahamnya itu udah naik 66% dan sempat menyentuh di angka tertingginya 198 per saham ya, 198 rupiah per saham. Nah, per hari ini 17 Juni 2025 harganya parkir di level 190. Ya, turun sekitar 8 rupiah gitu ya. Nah, indikator teknikal Dewa juga masih kuat saat ini. Moving average itu masih naik. MACD-nya juga positif, tapi memang udah masuk ke area overbought. Jadi masih ada potensi koreksi jangka pendek lah begitu. Apalagi buat yang udah cukup tinggi kemarin kan. Nah, tapi secara fundamental selama narasi transisi in-house ini tadi masih terus dijalankan, saham Dewa ini sebenarnya masih punya daya tarik. Apalagi Dewa kan juga udah menetapkan target yang ambisius ya dari strategi baru mereka ini. Mereka itu mengincar laba bersih sekitar 1,6 triliun di 2028 dari
2024 yang masih kisar berarti. Jadi buat investor yang tahan lama dan sabar melihat transisi ini bisa jadi cerita turnaround yang solid banget buat Dewa. Seperti itu, Rati. Iya, untuk selengkapnya bisa langsung klik di kabarbursa.com begitu ya. Selanjutnya, apa saja yang menjadi top pencarian informasi Betul. di portal Kabar Bursa sendiri sepanjang hari ini? Ya, ada dua topik yang paling banyak dikulik pembaca kabar bursa hari ini, datang dari sektor energi, tapi dengan nada yang sangat kontras. Di satu sisi kita melihat kekhawatiran yang membuncah, sementara di sisi lain masih terkait energi, itu ada optimisme yang tumbuh. Pertama itu soal lonjakan harga minyak dunia, artikel berjudul Harga Minyak Dunia Melejit, Ancaman Krisis Energi Bayangi RI. Ini menjadi top hits karena isinya itu menyentuh langsung jantung persoalan fiskal negara Indonesia. Apalagi dengan konflik di Timur Tengah ini ya, antara Iran dan Israel baru-baru ini kan masih terus berperang, jadi harga minyak itu sudah mulai merangkak naik dan membayar tembus sampai 100 USD per barel. Nah, yang bikin ngerinya lagi nih Rati, kalau angka ini bertahan, maka subsidi energi kita di APBN 2025 itu bisa jebol. Ini bisa bikin, inilah yang kemudian membuat pembaca penasaran ya, kalau begini terus, apakah BBM bakal naik gitu? Atau pemerintah bakal tahan sampai kapan gitu menghadapi situasi yang saat ini sedang berkembang di Timur Tengah. Kemudian di sisi lain kita juga lihat lonjakan traffic datang dari artikel tentang transformasi hijau Toba, emiten Toba, PT TBS Energi TBK. Lewat judul Toba Serius Garap PLTS, PLTA, dan Kendaraan Listrik, pembaca tertarik karena emiten Toba ini kan identik banget sama tambangan batu bara gitu ya. Tapi sekarang mereka ini pelan-pelan sudah mulai meninggalkan bisnis tambang itu dan sekarang lagi menggarap energi bersih. Dan PS terapung buat mengekspor listrik ke Singapura. Jadi bisa dibilang proyek ini cukup ambisius gitu ya. Sampai kemudian ada juga bisnis mereka itu mengakuisisi pengelola limbah dan kemudian ada proyek PLTA kecil-kecilan lah. Nah, jadi bisa di sini berita itu mencerminkan keresahan energi nasional. Satunya lagi memantik harapan soal arah masa depan energi Indonesia. Dua sisi narasi yang berseberangan tapi sama-sama menyedot perhatian pembaca, Rati. Baik, Alvin, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sahabat Kabar Bursa, sajian tadi sekaligus menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, dan laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silahkan klik kabarbursa.com. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa.